ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang generasi home service. Tadi kita sudah ngobrol bagaimana harus menjalin komunikasi yang baik antara ayah, ibu, ataupun pengasuh. Tapi kadang-kadang kita nggak tinggal cuma sama ayah, ibu, atau pengasuh saja. Mungkin ada nenek atau kakek di rumah yang kadang-kadang biasanya nenek lebih lagi nih ekstra service untuk cucunya. Gimana kita menghadapinya kondisi seperti itu? Iya. Jadi sebetulnya prinsipnya sama, jadi dikomunikasikan di awal, baik dengan ibu kita atau mertua kita komunikasikan. Nah, dengan dikomunikasikan ini harapannya adalah orang tua kita atau mertua kita tahu bahwa ini loh yang kita harapkan. Nah, pada saat misalnya dalam prosesnya si nenek atau si kakek ini sudah tahu, tapi kemudian sekali-sekali masih tetap melayani si cucunya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting pada dasarnya kita udah sampaikan dan pada saat memang dia lakukan itu ya nggak apa-apa, kita terima aja. Tapi bisa tadi kita katakan kepada anak kita misalnya nanti kalau misalnya dibantu sama nenek bilang terima kasih ya. Dan ingat ini namanya bantuan loh, bukan nenek yang melakukan 100% buat kamu. Jadi akan beda kalau misalnya nenek yang ngerapiin tempat tidur kamu terus kamu nggak ngapa-ngapain dibandingkan dengan kamu minta bantuan nenek untuk ayo nek kita rapikan bersama-sama, bantu aku dong gitu. Nah itu seperti itu. Jadi bantuan loh, jadi kamu ada terlibat. Betul. Dan bantuan loh ini bukan selamanya. Benar sekali. Nah nanti kalau memang akhirnya kita mungkin sudah terlupa, ada teman-teman atau keluarga di Indonesia di rumah yang memang anaknya sudah beranjak remaja, tapi baru sadar, oh ternyata kayaknya anak saya ini terlalu banyak dilayani nih. Nah ini gimana? Apakah ada dampaknya sampai nanti mereka dewasa kalau mereka memang belum, intinya pada rasa tanggung jawab akhirnya kan ya nanti ya. Seperti apa ya kira-kira? Iya, jadi kalau memang kita biarkan begitu saja dan bahkan sampai remaja akhir kita tetap melakukan tadi bentuk pelayanan yang berlebihan kepada anak. Bahkan misalnya contohnya masuk kuliah pun ibunya yang daftarin gitu kan. Ibunya yang sibuk mempersiapkan semua kelengkapan kuliahnya, kan masih ada juga yang seperti itu. Kalau ini tetap dibiarkan terus berlanjut, efeknya adalah si anak ini tidak siap menghadapi dunia kerja. Dimana pada saat dunia kerja itu kan benar-benar tanggung jawab, kemandirian, penyelesaian tugas, penyelesaian masalah itu kan benar-benar tergantung sama diri dia sendiri. Nggak ada yang bakal bantuin dia di tempat kerja. Nggak ada juga yang bakal bantuin dia di masyarakat kalau dia menemui satu halangan atau tantangan kan gitu. Nah jadi kita harus ingat bahwa kalau anak kita tidak disiapkan dari awal, ya dia tidak akan punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terlambat tidak Onti untuk bisa diubah? Yang tadi kita pikir wah sudah mulai remaja nih, kayaknya belum bisa diberi tanggung jawab nih. Ini kesalahan saya mungkin mengasuhnya polanya seperti itu. Iya. Memang kalau dimulai di usia remaja, apalagi udah remaja akhir, itu memang akan jauh lebih sulit daripada kita sudah mulai dari usia-usia awal atau usia dini. Tapi bukan berarti artinya terlambat, karena nggak pernah ada kata terlambat untuk mengedukasi anak kita atau membuat perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang sudah anak kita lakukan. Dengan cara apa? Ya kita mulai dulu dengan komunikasi sekali lagi. Kalau kita perlu memang meminta maaf atas selama ini memang kita sudah salah karena terlalu membuat dia terlena dan sebagainya, kita perlu ucapkan. Dan kemudian kita sampaikan bahwa mulai sekarang kita ubah yuk caranya, karena ini semua adalah demi kepentingan kamu, mempersiapkan kamu di masa depan kamu. Kemudian sebutkan apa saja yang akan berubah. Misalnya contohnya, biasanya mama siapin makan, nah kali ini kamu siapin makan sendiri ya, kan udah mau kuliah, misalnya seperti itu. Nah biasanya mama yang merapiin tempat tidur kamu, nah sekarang kamu yang rapikan sendiri ya, karena kan juga ini juga perlu loh buat bekal kamu di kemudian hari. Seperti itu. Jadi disampaikan kepada anak dan kemudian memang diubah semua kebiasaan yang selama ini kita sudah terbiasa meladenin dia, sekarang kita alihkan tanggung jawabnya ke dia, dan pada saat dia memang melakukannya, nah kita jangan pelit-pelit pujian nih, kita bisa puji dia nih, wah mama bangga banget nak sama kamu sudah bisa melakukan hal ini, kamu sudah bisa melakukan tugas-tugas kemandirian kamu, seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kita harus apresiasi sedikit apapun, sekecil apapun perubahan yang sudah mereka lakukan. Betul. Karena itu juga berat, karena ada andil kita juga di situ kan. Iya, betul sekali. Oke, Andi, terakhir mungkin bisa kasih tips untuk orang tua di rumah, keluarga Indonesia di rumah untuk bisa paling tidak menciptakan suasana yang kondusif, tetap anak-anak nyaman, tapi tidak terbentuk menjadi generasi yang home service. Iya. Nah, generasi home service tadi sudah kita bahas, yaitu di mana anak itu
sudah terbiasa dengan dilayani dan diladenin kebutuhannya, dan kita tahu itu efeknya tidak baik untuk masa depan dia terutama. Nah, oleh karena itu dengan menyaksikan tayangan Kumpul Keluarga hari ini, mungkin bagi para pemirsa yang memiliki anak, mulailah untuk melakukan perubahan. Setidaknya dilakukan dalam bentuk tugas tanggung jawab dan kedisiplinan sehari-hari, lewat aktivitas juga sehari-hari, dan juga jangan lupa untuk berikan pujian terhadap perilaku yang memang sudah dia tampilkan dengan baik sesuai dengan yang kita arahkan. Nah, dan dengan demikian anak akan merasa bahwa dia punya tanggung jawab, punya kemandirian, dan orang tua bangga, dan terutama dia juga akan bangga dengan dirinya sendiri karena dia mampu melakukan semuanya itu dengan kemampuannya sendiri. Nah, itu dia, luar biasa Anti. Jadi mulai dari hal kecil, mulai dari hal yang sederhana, kecil-kecil, langkahnya mulai pendek-pendek, tapi akhirnya sampai juga ke bukitnya Anti ya. Betul sekali. Sudah nyampe di sana, kasih apresiasi. Iya, benar banget. Anti, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sehat-sehat terus ya, biar bisa menginspirasi banyak keluarga Indonesia di rumah. Amin, Dika juga ya. Nah, keluarga Indonesia, bagaimana tipsnya dari Anti Ica sudah mulai dicatat ya, mudah-mudahan bisa berguna dan diaplikasikan di dalam keluarga. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa di Kumpul Keluarga berikutnya.